Perjalanan berpetualang 2 hari berburu ikan, berusaha menembus ganasnya ombak, bertemu dengan banyak ikan target, berhasil membawa pulang ikan-ikan giant trepali, dan bertemu ikan Napoleon yang dilindungi karena statusnya sudah hampir punah. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan berburu ikan. Tidak jauh-jauh dari rumah, kurang lebih tadi berangkat jam 3 sore dari rumah, dan ini baru sampai sekitar 45 menit. Kondisi air sedang berombak. Kita akan coba, siapa tahu ada rezeki di balik ombak itu ya. Biasanya banyak ikan citi di belakang-belakang ombak. Dan di sini teman-teman bisa melihat ombaknya besar dan bersusun. Saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman berburu pada saat musim ombak besar seperti ini, karena akan sangat berbahaya, bisa tergulung ombak dan terbentur di batu karang. Karena saya sendiri pernah mengalami tergulung ombak di batu karang sampai lecet-lecet, dan alat-alat spare fishing yang kita gunakan bisa hilang karena tergulung ombak. Dan di sini saya akan mencari celah untuk masuk ke dalam air, mencari ombak yang sedikit tenang dan tidak terlalu besar. Ombaknya besar teman-teman, jadi kita harus cari celah untuk masuk ke dalam laut. Dan setelah saya menyusuri pantai berjalan kurang lebih 200 meter, saya menemukan celah ombak yang tidak terlalu besar. Dan di sini saya langsung mencoba masuk ke dalam air untuk memulai penyelaman. Untuk teman-teman yang akan melakukan kegiatan spare fishing dan tidak terbiasa dengan situasi laut yang berombak seperti ini, saya tidak merekomendasikan untuk melanjutkan kegiatan spare fishing karena banyak resiko yang akan dihadapi. Bukan hanya tergulung ombak, tetapi air laut pun akan sangat keruh dan jarak pandang sangat terbatas. Dan di sini saya langsung memulai penyelaman di kedalaman kurang lebih 6 meter. Saya langsung disambut satu ekor ikan surgeon berukuran besar. Akan tetapi ikan ini langsung pergi menjauh. Tidak lama kemudian, saya melihat ada satu ekor ikan bluefin trepali datang melintas di arah depan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, langsung saya mengarahkan bidikan dan melepaskan tembakan. Dan alhamdulillah bidikan saya mengenai ikan target. Dan satu ekor ikan bluefin trepali berukuran untuk dibakar berhasil saya bawa naik ke permukaan. Saya didatangi satu ekor ikan bluefin trepali. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, langsung saya membidik dan melepaskan tembakan. Dan alhamdulillah tembakan saya tepat mengenai ikan. Dan ini dia poin kedua untuk hari ini. Saya berhasil membawa naik ikan bluefin trepali berukuran 1 kiloan. Oke teman-teman, jadi saya sudah naik ke daratan. Alhamdulillah dapat 4 ekor. Dapat 4 ekor, 2 ekor bluefin trepali, 2 ekor, 1, 2, sama 1 ekor ikan mangrove jack. Ya ukuran-ukuran hampir 1 kiloan lah, sama sweat lip. Lumayan buat oleh-oleh bawa pulang ke rumah. Meskipun airnya kotor dan ombaknya besar, tapi alhamdulillah masih diberikan hasil ya. Dan ini adalah perjalanan saya menuju pulang ke rumah. Kurang lebih jarak yang ditempuh sekitar 40 km. Dan rencana besok saya akan kembali berburu di daerah Alang. Jangan kemana-mana, karena saya akan melanjutkan di perburuan hari kedua. Oke teman-teman, jadi ini adalah hari kedua berburu. Saya sedang di perjalanan untuk menuju ke spot, kurang lebih 1 jam perjalanan untuk sampai di spot Alang. Dan setelah saya sampai di spot, saya langsung menggunakan perlengkapan. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai memakai perlengkapan.
Dan terlihat air lautnya sangat mendukung, tidak bergelombang seperti hari pertama berburu. Semoga hari ini banyak ikan target yang berhasil saya bawa naik ke permukaan. Airnya dingin. Dan pada saat di awal saya turun ke air laut, saya merasakan air laut seperti air kulkas. Dinginnya terasa sampai di tulang rusuk. Tetapi ini mental saja teman-teman. Karena mindset seorang spare sejati, pantang pulang sebelum mendapatkan ikan. Dan saya langsung menarik karet spare gun agar dalam posisi siap untuk menembak ikan. Dan di penyelaman pertama, saya mencoba menyelam dan akan menunggu ikan di kedalaman kurang lebih 7 meter. Di sini saya langsung didatangi satu ekor ikan drummerfish, tapi tembakan saya meleset. Mungkin belum berrezeki, kita akan mencoba lagi. Setelah tubuh terasa rileks, saya langsung kembali menyelam ke dasar laut. Di sini saya akan menunggu ikan di kedalaman kurang lebih 8 meter. Dan di sini saya didatangi kawanan ikan drummerfish. Akan tetapi di sini fokus saya masih tertuju kepada ikan kakap malam yang ada di arah depan. Dan di sini saya masih memantau dan sabar menunggu, siapa tahu kawanan ikan kakap malamnya datang mendekat. Tetapi ikan kakap malamnya tidak ada yang mau mendekat. Dan di sini saya naik ke permukaan terlebih dahulu untuk mengambil napas dan kembali menyelam. Di penyelaman kali ini saya sedikit maju ke arah depan di kedalaman kurang lebih 9 meter. Di sini saya akan mencoba keberuntungan, siapa tahu ada ikan target yang datang mendekat. Terlihat di arah depan ada berbagai macam jenis ikan. Salah satunya adalah ikan Napoleon. Ikan yang statusnya hampir punah dan dilindungi. Dan di sini saya tidak mau mencari masalah, oleh karena itu saya membidik ikan yang lain saja. Dan di sini saya mulai membidik ikan surgeon berukuran besar. Akan tetapi ikan ini terus menjaga jarak. Dan tidak berselang lama ikan ini pergi menjauh. Dan saya melanjutkan penyelaman masih di tempat yang sama. Saya masih menyelam di kedalaman kurang lebih 9 meter. Terlihat di arah depan begitu banyak ikan yang sedang berkumpul. Akan tetapi jaraknya masih jauh. Dan di sini terlihat ikannya sudah mulai datang mendekat. Ikan baronang dan ikan sweet lip mulai berenang mendekati ke arah saya. Di sini saya mulai membidik satu ekor ikan sweet lip yang berukuran besar dan melepaskan tembakan. Setelah besi panah meluncur menembus badan ikan, ikan pun langsung berputar-putar dan mencoba melepaskan diri. Dan akhirnya ikan ini berhasil melepaskan diri. Belum rezeki teman-teman, kita akan coba lagi. Dan di sini saya kembali menyelam di tempat yang sama. Karena tadi saya melihat banyak ikan yang bermain di arah depan. Dan saya berharap ada ikan besar yang berhasil saya bawa naik ke permukaan. Setelah beberapa saat menunggu, saya mulai didatangi beberapa ekor ikan GT. Dan di sini saya langsung melakukan teknik pemanggilan ikan agar ikannya datang mendekat. Dan di sini saya mulai bersiap mengarahkan mata panah ke badan ikan, karena di sini saya melihat ada 2 ekor ikan GT yang datang mendekat ke arah saya. Dan setelah saya mendapatkan jarak yang ideal untuk menembak ikan, langsung saya melepaskan tembakan. Dan mata panah saya berhasil menembus badan ikan GT. Dan selanjutnya saya akan menarik ikannya menuju ke permukaan.
Dan ini dia ikan GT yang berhasil saya dapatkan, kurang lebih berukuran 3 kiloan. Kembali menyelam, kali ini saya bergeser ke arah kiri mengikuti arus dan saya menyelam di kedalaman kurang lebih 7 meter. Di sini saya akan mencoba menunggu ikan di celah-celah batu untuk berkamuflase agar bisa mengelabui ikan dan tidak sadar dengan keberadaan saya. Setelah beberapa saat, saya didatangi 2 ekor ikan baronang. Saya membidik salah satu dan melepaskan tembakan. Tembakan saya sangat tipis mengenai bagian ekor ikan. Akan tetapi tekstur kulit ikan ini sangat tebal, jadi kecil kemungkinan ikan akan terlepas. Ikan baronang berukuran kurang lebih 1 kilo berhasil saya bawa naik ke permukaan. Dan di sini pada saat saya sudah naik ke daratan dan merekam hasil perburuan, saya tidak mengerti kenapa hasil videonya tersendat-sendat seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video perburuan saya selama 2 hari berburu ikan. Nantikan petualangan-petualangan saya berikutnya.